Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ujan Satrio di Ujan Satrio Channel. Pada kesempatan kali ini saya dan juga teman-teman kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri Ujan Satrio, Nur Akbar Darmawan, Tiara Afifah dan juga Mariana Charlotte berkesempatan untuk meliput kandang ayam petelur milik Pak Yoko yang berada di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai penerapan biosecurity di kandang ayam petelur milik Pak Yoko, di mana kandang ini memiliki populasi sekitar 1.420 ekor. Bagaimana hasil dari wawancara kami dengan Pak Yoko? Mari kita simak video ini secara lengkap. Terima kasih. Pulet ini ambil dari mana, Pak? Kalau pulet kita biasa ini Sido Makmur ya. Perusahaan punya teman juga khusus untuk pembuatan pulet. Kantornya di Mbawen. Nah itu sebelum pulet masuk ke kandang itu ada isolasi atau enggak, Pak? Atau langsung gitu? Kalau kandang baru ini yo kita selesai langsung di. Cuman kalau kandang yang sudah misalkan ini nanti akhir, baru kita bersihkan kotorannya, semuanya dicuci, disemprot formalin, disemprot desinfektan, bahkan sama deterjen juga gitu. Deterjen boleh mau pakai rinso, daya dan sebagainya, yang intinya adalah deterjen untuk mengangkat kotoran biar naik sekaligus membunuh virus bakteri. Itu lebih kuat dibanding dengan yang desinfektan biasa ya. Jadi teknisnya gampang, kalau mau dicampur jadi satu boleh, mau satu-satu ya boleh, cuman kalau satu-satu lama. Campur jadi satu dalam satu bak gitu, disemprotkan, baru dicuci, nanti disemprot lagi desinfektan. Setelah itu ditunggu kurang lebih sekitar 2 minggu ya, 2 minggu lah baru nanti masuk pulet baru. Jadi kalau kandang baru gini sih kan sudah steril Mas, mau tuh ya, bukan baru diakhir. Berarti ini kalau boleh tahu udah berapa tahun, Pak, kandang? Kalau kandang yang di sini baru setahun. Ya. Jadi ini periode pertama? Ya, periode pertama. Populasi Bapak? Ini 1.420. Dalam sehari itu bisa menghasilkan Bapak sama Bapak? Kalau puncak produksi kita di 95%. Nanti dibuat berapa butirnya ya? 95% dalam waktu sehari itu umur 28 minggu sampai umur 45 minggu. Ini ayam umur 60 minggu ini. Ya, dibagi nanti berapa bulan gitu aja. Saya dulu beli umur 11 minggu. 11 minggu kurang lebih 3 bulan ya. Nah, 3 bulan. Karena kalau di pulet itu kebanyakan umurnya mingguan bukan bulanan ya. Karena kalau kita beli ke pengusaha pulet itu ya, atau kita buat sendiri ya mingguan itu. Nanti dijual itu nanti per minggu berapa ribu gitu. Kalau sekarang di kisaran Rp5.000 per minggu. Kemudian kalau selama ini Pak, pemeliharaan itu ada penyemprotan desinfektan atau enggak? Ada, kita rutin 1 minggu sekali di rolling antara kandungan glutaraldehyde sama BKC, benzalkonium klorid ya. Itu takarannya berapa, Pak, campurannya? Satu tangki itu kan 14 liter ya. Kita kalau anak kandang biar gampang itu tak kasih satu tangki itu, kalau yang ya rata-rata 3 tutup ya. 3 tutup, satu tutupnya sekitar mungkin 20 mili kali. Ya, sekitar 50 sampai 60 mili. Kalau perbandingannya sih suruh 1:2 di dalam takaran ya, kemasannya. Cuman kalau anak kandang kan pakai tutupnya saja itu lebih gampang. Itu tujuannya diharapkan untuk apa, Pak? Diharapkan untuk ya, satu untuk sterilisasi lingkungan, yang kedua juga sterilisasi kandang, yang ketiga untuk ya itu membunuh kuman atau bakteri atau virus yang ada di sekitar kandang. Karena dulu pernah ini saya telat vaksin ND-nya masuk. Pernah awal-awal beli itu puncak produksi itu ada yang kena ND, kemudian saya isolasi di bawah. Oh, berarti kalau anak yang sakit dipisahkan ya. Berarti sempat pernah ya, Pak? Pernah. Berapa kali itu, Pak? Apanya? Yang terinfeksi penyakit? Sekali, cuman kan terus ketahuan kan kita. Ketahuan terus. Berapa ekor itu, Pak? Saya dulu yang parah ada 5 ekor. Ada yang mati, ada yang masih bertahan, teman. Kemudian kemarin lama-lama mati ya. Karena
Matinya bukan karena itu, karena kadang ada apa namanya hewan lain gitu, jadi mati. Iya, berarti ini hewan lain kucing gitu kali Pak? Ya Masuk. kucing. Kontrol lalu lintas. Terus apa lagi ya? Berarti itu setiap 1 minggu sekali 14 liter itu ya Pak? Ya 14 liter kan satu tangki semprot ya, itu semprotnya dari dalam. Penyemprotannya biasanya dari mana ke mana Pak? Kita bisa atas dulu ya, ayamnya yang kena ya, ayamnya, kandangnya itu kan. Pokoknya semua yang ada di situ disemprot semua. Baru nanti bagian bawah kotorannya. Itu memang yang ideal gitu Mas. Cuman kalau kandangnya banyak kan berat toh. Iya. Jarang kan kalau yang bawah, jarang lah, kecuali ada wabah atau pandemi AI gitu baru. Bahkan dulu pernah zaman dulu zaman AI itu ya semprot atapnya juga. Tahun berapa itu Pak yang AI itu? AI yang pertama itu kan tahun 2002 2003 kalau nggak salah. Gelombang pertama itu yang belum ada vaksin, persis kayak kasus corona sekarang. Nggak ada vaksinnya, ayam pada mati semua. Gelombang kedua tahun 2005 kalau nggak salah, nggak lama. Kalau selama 1 tahun ini kematian terparah itu berapa Pak? Ya paling 1 hari 2 ekor ya, cuman kan tidak setiap hari ya Mas. Jadi kita ini baru mati sekitar 50 ekor dari 1420. Memang di dalam targetnya itu maksimal 5%. Kalau kita di atas 5% berarti ada problem gitu. Dalam satu siklus kurang lebih 90 minggu ya. Ayam petelur kan kebanyakan 90 sampai 100 seminggu. Akhir. Ya, oke. Itu tadi kan pernah divaksin ND apa ya? Nah itu Ya. selain ND pernah vaksin apa? Kalau dari pulet komplit ya Mbak ya. Jadi kita kalau pulet tuh komplit sekali. Kalau vaksin petelur itu tidak seperti broiler ya. ND-nya ada, AI-nya ada, orisannya masuk. Nanti terakhir itu vaksin triple itu, ND, IB, AIDS. Lengkap. Ya, lengkap. Nanti setelah IB, AIDS, ayam kan persiapan bertelur umur 18 minggu. Kalau nggak divaksin triple itu kebanyakan rusak telurnya. Karena AIDS-nya ini yang sekali tapi berpengaruh sekali. Terus ini Pak, pelakuan buat telurnya itu pas di kanjang kan biasa pakai kanjang kayu gitu ya Pak ya? Ya pakai kotak. Jadi kalau dari atas kita pakai egg tray ya. Pakai egg tray diambilin, nanti baru masuk ke sini ditimbang pakai masukin kotak. 10 kilo, ada yang 15 kilo, kita pakai 10 kilo. Itu dibersihin dulu telurnya atau kandangnya, kanjang itu ada Ya perlakuan khusus disemprot apa dulu gitu nggak Pak? biasanya kalau yang dari kita dari tempat lain, peternakan lain disemprot desinfektan ya. Cuman kalau dari toko-toko kadang tidak itu. Tapi seharusnya memang harus disemprot. Di sini nggak disemprot ya Pak? Kalau yang dari toko-toko tidak. Kalau yang misalkan ada yang beli dari kandang lain itu disemprot. Dan untuk biaya security itu Pak, karyawan atau anak kandangnya itu ada penyemprotan dulu nggak Pak? Misal masuk ke area. Kalau ini nggak ada, karena ayamnya sedikit ya Mas. Ya. Tapi kalau posisi ayam besar ada, pasti itu nanti sebelum masuk di situ di pintu gerbang itu ada yang otomatis begitu dibuka langsung biak gitu. Orangnya, mobilnya, kendaraannya itu biosecurity yang memang harusnya begitu. Cuman kalau kandang-kandang yang kecil ya buat itunya sama buat ayamnya ya mendingan beli ayamnya gitu. Logikanya begitu Mas. Tapi kalau populasinya di atas 10.000 berani kita cocok dengan ininya. Cuman kalau ini ya jarang ya, paling kalau orang luar disemprot. Teman soalnya kan tadi harusnya anak kandang saya nyemprot dulu. Telur biasanya jam berapa Pak? Pengambilan telur pertama jam 10. Jam 10 Ya, udah jam pengambilan 10 pertama, nanti yang sisanya kan sore sekitar jam 2 jam 3 itu. Paling kan sedikit kalau jam 2 jam 3 itu. Berarti sehari 2 kali pengambilan. Ya, sehari 2 kali. Kita sehari 2 kali, kasih makan sehari 2 kali juga. Pagi jam 8 sampai sama sore tadi sekitar jam 3. Teman Pak. Kalau pertanyaan dari saya Pak ya, Nggih. untuk biosecurity di sini kan mungkin penerapannya nggak terlalu ketat ya Pak, kan cuma populasi dikit. Iya, betul. Nah, kalau saya ini Pak, untuk pemanfaatan Bapak itu terus
bagaimana sistemnya Pak? Kalau ini kan dekat dengan pemukiman ya, Iya. kita rutin 1 minggu sekali diambil oleh tukang kotoran. Jadi kita sudah ada kontrak dengan tukang kotoran untuk ngambil rutin seminggu sekali, makanya kelihatan bersih mas. Jadi jenengan masuk sini pasti tidak bau. Coba jenengan masuk kandang-kandang yang kotor pasti bau, nggak tahan jadinya. Karena itunya kelihatan kotorannya hitam, kalau ini kan kelihatan kuning karena kita ada sekamnya juga mas. Oh, ditabur. Oh ya, jadi ini kemarin habis diambil kotoran, kemudian kita kapur bawahnya. Setelah Jadi rutin dikapur, rutin setiap diambil kotorannya kita kapur, kita kasih skam. Kapur gunanya untuk netralisir itu tanah, biar nggak terlalu asam. Kalau skamnya untuk nyerap airnya, biar nggak becek. Ya memang semuanya kalau yang dekat pemukiman harus ekstra mas untuk pengelolaan kotoran. Tapi kalau yang jauh sih kadang ya toko. Tumpuk-tumpuk Tuh, sampai biarkan aja di situ sampai akhir baru diambil gitu. Iya. Kalau ini tidak berani kita, harus ekstra memang. Ini juga ada perlakuan lagi kotoran di bawah tuh kita semprot dengan semacam probiotik. Kita semprot probiotik 2 minggu sekali, selang-seling dengan apa namanya desinfektan. Itu probiotik khusus atau yang biasa? Ya itu, Pak? kita ya sebetulnya semuanya bisa ya, baik E4 ataupun apa. Kalau kita pakainya yang dari IPB, ada teman yang ngirim barang ya kita semprotkan. Tuh. terus oke. Kalau misal di air minum itu Pak ada penambahan vitamin atau apa Ada. itu setiap berapa? Kita vitamin rata-rata 2 minggu sekali. Cuman kalau ini karena kondisinya cuaca normal, sebulan sekali setelah vaksin ND. Jadi ini tadi pagi baru vaksin repak ND, sebulan sekali. Jadi ND itu harus direpak mas. ND itu direpak, ada yang 1 bulan sekali, ada yang 1,5 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, tergantung kondisi sama ketenangan si empunya gitu kan. Kalau kita tenang 1 bulan sekali ya 1 bulan sekali, wong harganya juga murah kan. Satu botol 1000 dosis 22.000 paling itu. Iya, murah. Kalau vaksin live itu murah. Tapi kalau vaksin yang emulsion itu mahal. Emulsion itu yang pakai susu yang campuran minyak suspensi itu. Tadi ini pakai yang vaksin itu. Ya kalau repak semuanya rata-rata pakai live ya. Live itu Semprot atau air minum? air minum. Air minum. Iya, air minum. Oh, terus yang itu Pak, tadi kan ada Bapak sampaikan ada ayam yang mati itu dikemanain itu Pak biasanya? Kayak mati kita kubur itu, ya mungkin di sekitar sini ya. Di area kandang masih. Iya. Sebetulnya kan kalau ada yang ngambil ya boleh aja untuk pakan lele. Cuman kan karena nggak banyak, Mas. Iya. Kalau banyak ya pasti ada pengambilnya, ada tukang ngambilnya, tukang-tukang lele biasanya. Buat pakan lele. Pakan lele, ya, pakan lele. Kalau limbah ini berarti kebanyakan jadi pupuk itu. Ya, jadi pupuk dibawa tukang pupuk dijual ke petani-petani di daerah atas itu, Ketep itu. Diketep. Yang diketep juga itu ada tadi kita lewat yang MPM itu Pak, tahu nggak? Yang itu gede banget itu Pak. Bukan Ketep itu, Candi Mulyo ya. Candi Mulyo arah Pakis itu. Jadi itu Candi Mulyo. Ya itu besar, itu kandangnya 3 tingkat, konstruksinya pakai baja ringan. Jadi 3 tingkat itu mas, jenengan masuk sana harus izin dulu, harus buat surat dari kampus. Tapi sebetulnya jenengan masuk sana bagus, standarnya sudah. Kalau nggak Industri. itu, kalau nggak itu punya cakra juga bagus. Cakra di Gerabak itu, sana udah industri mas. Sudah. Kalau konstruksi kandang nih Pak, ini kan saya lihat tinggi banget itu Pak. Kalau Ya. kemarin saya lihat di Persada Farm di daerah Tempuran itu kan beda. Alasnya kenapa Pak? Itu. Ya ini memang kita buat yang ideal mas, 180 cm tingginya. Satu untuk sirkulasi udara di atas tidak terimbas oleh bau kotoran yang ada di bawah. Semakin tinggi, yang kedua memudahkan orang yang ngambil kotoran juga. Tapi yang jelas faktornya adalah untuk sirkulasi udara, sehingga orang yang di atas atau ayamnya itu nggak terlalu kena.
Dan ini tingginya sampai ke atas juga tinggi sekali, Mas. Memang tak buat begitu karena saya percontohan untuk diri saya sendiri, tak buat tinggi. Kalau yang di Batang saya pendek. Yang di Batang itu tingginya 150 cm. Atasnya paling sekitar 2,5 meter. Ini kan sampai 3,8 meter itu Aman, tinggi. Ya selagi atapnya aspes ya aman mungkin ya. Kalau hujan lebat itu apa Ya, tampung? oh enggak masalah. Ayam petelur itu kayak gitu enggak masalah, Mas. Oh, Nggak kayak broiler. enggak kayak broiler. Kalau ayam petelur kena hujan gitu, kalau cuma kena imbas gitu enggak masalah. Oh, ini sering kena. Ya, nyatanya enggak apa-apa gitu. Kalau yang di Batang itu punya bapak juga atau Ya punya saya, tapi di situ populasi 5.000. lebih besar? Pak ya, ini untuk penyimpanan pakan ada gudangnya sendiri atau enggak? Enggak pakai gudang ya, ini Mas di sini. Ya gudang lah bisa disebut. Oh, ya mungkin ini gudang pakan juga, kalau pakannya pas banyak ya gudangnya di situ. Gudang pakan, gudang telur gitu. Memang sudah harus begitu, Mas, harus kita ya anggap aja ini gudang, ini juga gudang telur, gudang pakan. Oh, ya memang situ untuk tempat makan ya disebut gudang itu. Satu lagi terakhir, Pak. Ini polanya mitra atau mandiri? Ini mandiri. 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 Penjualan berarti ke pasar dan pengumpulan? Ya saya kebetulan kan ada toko toh, jadi istri saya yang jadi agen, saya yang punya ayamnya dijual ke istri saya yang dijual ke toko-toko itu. Jadi masih skala ke itunya ya, Pak? Ya toko-toko. Kalau yang tapi toko-toko ya lumayan juga sih, ada yang ngambil. Pasti ada itu ya, Pak? Aduh, Mas. Habis. Ini rata-rata sehari kan sekitar 75 kilo. Ayam 1.400. Sekarang umur 60 minggu produksinya 88%. Ini strainnya Isa ini. Ya. Kan strain macam-macam, Mas. Iya. Ada Isa, ada Lohman, ada Highland Highsec gitu kan. Kalau untuk pengambilannya Ada Nopogen. dari mana, Pak? Kalau ini Ini kebetulan saya beli ke Mbak Wen itu tadi. Bawen. Ya, Mbak Wen. Mbak Wen. Yang Oh iya, masih ada 3 menit. Terakhir, Pak. Mungkin pesan nih bagi mahasiswa peternakan, Pak. Kan Bapak juga dulu alumni mahasiswa. iya peternakan. betul, saya alumni. Sekarang kan kita juga di masa pandemi kayak gini, kuliah semuanya online. Ke depan kalau semisal teman-teman ini mau apa namanya bergelut di bidang usaha peternakan, terutama ayam petelur ini, kiat-kiatnya itu apa aja, Pak? Tipsnya gitu buat teman-teman. Ya usaha ayam petelur sebetulnya menguntungkan. Satu itu. Jadi kita tanamkan pada pikiran kita bahwa usaha apapun di sektor peternakan sebetulnya menguntungkan. Apalagi ayam petelur. Cuman memang butuh ketelitian dan ketekunan. Karena kalau ayam petelur itu semuanya dikerjakan sendiri. Artinya sendiri itu beda dengan kemitraan broiler. Kita buat kandang sendiri, beli pulet sendiri atau buat pulet sendiri, jual telur nanti ya sendiri, pakan cari sendiri. Ya, jadi semuanya memang sendiri. Di situ butuh ketekunan, tidak gampang menyerah. Dalam posisi seperti kayak gini sebetulnya nggak ngaruh sih ke ayam ketelur ini, Mas. Pandemi itu nggak ngaruh karena harganya kemarin juga nyampe 23.000 ya. Ini agak turun ini di angka 18.000. Nggak terlalu berpengaruh ya. Yang paling dominan berpengaruh memang ke broiler ya. Broiler ya itu. Awal pandemi harga 5.000. Tapi kalau petelur tidak. Selama saya bergelut di petelur yang langsung ya, bukan kerja ya. Itu yang di Batang itu sudah 3 tahun. Yang di sini setahun. Jadi ya kurang lebih 4 tahun lah. Mandiri, yang usaha mandiri ya. Itu ya tetap ada fluktuasi harga ya. Itu yang berpengaruh kan fluktuasi harga. Cuman rata-rata kalau kita masih angka 18 masih mending lah. Masih untung. Masih untung, tapi walaupun tipis ya. Tuh. Untuk awal populasi berapa, Pak? Kalau yang Saya dulu di Batang 2000, Mas. 2000. Ya, Satu terus kandang. satu kandang betul. Kandang baterainya tumpuk berapa? Tumpuk 3 tetap. Sama ya? Ya, tumpuk 3. Yang pertama 2000, yang kedua 2000, tumpuk 2. Kalau yang ketiga 1000, tapi tak buat di bawah.
Jadi enggak panggung ya. Kayak yang di belakang rumah lagi buat populasi 390 ekor. Itu Kayak broiler itu. postal. Maksudnya jalannya orang di tanah. Kalau ininya tetap di panggung. Lab baterai. Tetap baterai, cuman ini kan jalan orangnya di panggung, Mas. Iya. Nah, kalau yang ada satu kandang yang di Batang, jalan orangnya di tanah. Nanti dikasih tembok, itu jalan kurang lebih 80 cm. Sama persis yang di belakang rumah itu. Oke teman-teman semua, berakhir sudah video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Amin. Terima kasih juga kepada yang terhormat Pak Yoko dan juga Mbak Amalia Nurmaulita. Semoga kunjungan kami ke sini juga mendapatkan menjadi sebuah keberkahan bagi keluarga Amalia. Terima kasih. Apalagi ya? Apalagi? Udah. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila dalam penyampaian video kali ini banyak kesalahan, tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah dadah. Ya. Oke.